Di sebuah kampung pinggir kota, hiduplah seorang penjual es cendol bernama Akmal. Berusia 40 tahun, kulitnya legam, terbakar matahari. Gerak langkahnya lambat karena lututnya sering ngilu. Sudah lebih dari 15 tahun, ia menjajakan es cendol dari gang ke gang. Hari-harinya selalu sama. Bangun saat azan subuh, menyiapkan bahan, mendorong gerobak, dan pulang saat langit benar-benar gelap. Kadang dagangan habis, kadang tidak. Tapi belakangan, hampir selalu tidak. Ia mulai dianggap penjual tua oleh warga. Banyak yang lebih memilih minuman kekinian. Akmal sering menundukkan kepala saat melewati kios-kios modern yang penuh pelanggan. Namun malam itu, takdirnya berubah. Setelah seharian berdagang dan hanya menjual 4 porsi, Akmal pulang lewat jalan pintas yang jarang dilewati orang. Jalan itu gelap, hanya diterangi satu lampu kuning yang berkedip-kedip. Di bawah tiang lampu itu, berdiri seorang anak kecil usia sekitar 7 tahun menangis tanpa suara. Kejanggalan pertama, ia menangis, tapi bahunya tidak bergerak. Kejanggalan kedua, bayangannya tidak jatuh ke tanah. Akmal pura-pura tidak melihat. Tetapi anak itu memanggil lirih, "Pak, saya mau pulang." Suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Namun, naluri ayah dalam diri Akmal membuatnya berhenti. "Ayo nak, Bapak antar," katanya. Anak itu tersenyum, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Anak itu menunjuk jalan kecil ke arah hutan. "Melewati sini, Pak." Akmal mengernyit. Ini kan jalan buntu." "Bukan buat saya," jawab anak itu datar. Ketika Akmal melangkah masuk, jalan yang tadinya gelap terbuka menjadi lorong panjang dengan rame-rama kayu berdiri rapat. Lampu-lampu kuning menyala seolah tempat itu hidup. Namun, yang membuat Akmal merinding adalah tidak ada suara manusia, tidak ada angin. Bau tanahnya berbeda seperti wangi kayu gaharu yang baru terbakar. Rumah paling besar di ujung jalan tiba-tiba membuka pintunya sendiri. Dari dalam muncul seorang pria, tinggi berjubah putih, wajah pucat, mata teduh, namun dalam. "Selamat datang, Akmal," katanya, seolah sudah menunggu. Akmal terkejut. "Bapak, tahu nama saya?" Pria itu tersenyum lembut. "Tentu, kami memperhatikanmu." Akmal menelan ludah. Kata "kami" itu seperti menggema di seluruh lorong. Anak kecil itu menghampiri pria tersebut dan memegang ujung jubahnya. "Anakku telah kau antar kembali," lanjut pria berjubah. "Sebagai balasan, bawalah ini." Di telapak pria itu muncul 3 batu kecil, hijau, bercahaya lembut, merah seperti bara api yang tak padam, hitam, gelap seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Saat tangan Akmal menyentuh beta-beta itu, lorong dan rumah-rumah tersebut menghilang. Ia kembali berdiri di pinggir jalan gelap, hanya ditemani suara jangkrik. Anak itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah 3 batu dalam genggamannya. Esoknya, Akmal mencoba batu hijau. Ia taruh di bawah gerobaknya. Sejak pagi hingga siang, pembeli datang seperti air bah. Orang-orang yang biasanya lewat saja tanpa menoleh, tiba-tiba membeli berkali-kali. "Wah, mau, kok enak banget ya sekarang cendolmu. Rasanya beda. Nagih, istriku suruh aku beli lagi, katanya rasanya nempel di lidah." Padahal, Akmal membuatnya dengan resep yang sama. Keesokan harinya, ia coba batu merah. Tidak ada pembeli yang komplain. Bahkan ketika ia salah takaran, pelanggan tetap memuji rasanya. Lalu, batu hitam. Setiap malam, jumlah uangnya selalu bertambah sendiri. Awalnya hanya 1.000-2.000, lalu puluhan ribu, hingga akhirnya ratusan ribu. Dalam 3 bulan, ia bisa beli gerobak baru. Dalam 6 bulan, ia membuka kedai es cendol di pinggir jalan besar. Setahun kemudian, ia sudah punya 3 cabang dan 9 pegawai. Semua mengira ini kerja keras. Tapi Akmal tahu, batu-batu itu bekerja terus, tanpa henti. Saat kedainya semakin ramai,
mulai muncul kejadian-kejadian aneh. Rekaman CCTV. Setiap tengah malam, CCTV di cabang pertama menangkap bayangan kecil berjalan masuk, lalu berdiri di depan meja perasan cendol, tapi wajahnya selalu buram, seolah kamera menolak merekamnya. Pegawai kesurupan. Seorang pegawai perempuan pernah terjatuh pingsan. Saat sadar, dia berkata, "Ada anak kecil duduk di atas kulkas. Matanya hitam banget." Dia bilang, "Pesanan kami belum disiapkan." Tidak ada yang percaya, tapi Akmal langsung tahu siapa itu. Es cendol hilang setiap malam. Satu porsi es cendol hilang dari semua cabang tanpa jejak, tanpa tumpahan. Pegawainya mengira pencuri. Tapi Akmal tahu itu, pembeli lain. Suatu malam, Akmal terbangun karena mendengar suara sendok mengaduk. Ketika mendekat, ia melihat seorang anak kecil duduk di kursi. Tubuhnya membelakanginya, rambutnya lepek basah, seperti habis dari hujan. "Loh, kamu?" bisik Akmal. Anak itu menoleh perlahan. Wajahnya sudah tak seperti dulu. Kulitnya pucat seperti kertas. Matanya 2 lubang hitam, pekat. Senyumnya terlalu lebar, hingga telinganya. "Pak, pesanan kami belum lengkap." Akmal mundur setapak. "Aku sudah siapkan porsi untuk kalian setiap malam." Anak itu berdiri. Langkahnya menggema, meski lantai itu dari kayu ringan. Yang minta bukan cuma kami, tapi semua penghuni desa itu. "Semakin sukses Bapak, semakin banyak yang ingin merasakan." Akmal bergetar. "Berapa banyak lagi?" Anak itu mendekat sampai wajahnya menempel di dada Akmal. "Mulai besok, setiap cabang harus menyiapkan 3 porsi. Kami akan ambil sendiri, jangan kurangi." Lalu ia menghilang, begitu saja, seperti asap disedot ke udara. Sejak malam itu, setiap cabang selalu merasa dingin. Setiap pukul 2 pagi, para pegawai sering melihat bayangan anak kecil di sudut mata. Es cendol yang hilang semakin banyak. Dan kalau Akmal lupa menyediakan porsi tambahan, pagi harinya, ia menemukan gelas pecah tanpa sebab. Pintu bergetar seperti ada yang menggedor malam sebelumnya. Pegawai mual dan ketakutan melihat sosok anak kecil berlarian di dapur. Akmal mencoba berhenti memakai batu itu. Tapi saat ia simpan jauh-jauh, batu hitam selalu kembali ke saku celananya. Batu hijau muncul di bawah gerobaknya. Batu merah berada di kotak uang. Seolah batu-batu itu tidak mau dilepas. Atau lebih tepatnya, penghuni desa itu tidak mengizinkan. Hingga saat ini, kedai Akmal makin ramai. Pembeli manusia makin banyak. Tapi pembeli tak kasat mata pun makin banyak. Mereka mengambil porsi mereka setiap malam. Dan kata anak, itu waktu terakhir menjilati sendoknya sambil menatap Akmal dengan mata hitam pekat. "Kalau Bapak semakin kaya, kami pun semakin lapar." Akmal tidak berani tidur nyenyak lagi. Karena ia tahu, kelak, batu-batu itu akan meminta balasan yang jauh lebih besar daripada es cendol. Mungkin jiwanya, mungkin keluarganya, atau mungkin seluruh kampung. Dan ia tidak tahu kapan waktunya tiba.